Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Senang dapat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, Rabu 20 Mei 2026, bersama saya Pendeta Helen Rukmanurung. Kita akan mengawali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari baru yang Kau berikan bagi kami saat ini. Kami mau menyambut dengan syukur dan memuliakan nama-Mu, dan kiranya Tuhan berkenan untuk selalu memberkati dan menyertai kami dengan sempurna dalam segala aktivitas yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Pun juga ketika saat ini kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh Tuhan berserta dengan kami, berkarya dan menuntun kami dengan hikmat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, saudara. Renungan kita hari ini juga terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar bacaan kita diambil dari Yesaya 60 ayat 1. Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara yang dikasih Tuhan, Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah lahirnya kesadaran bangsa Indonesia melalui organisasi Budi Utomo tahun 1908. Hari ini mengingatkan kita bahwa sebuah bangsa dapat bangkit ketika rakyatnya sadar bahwa mereka tidak diciptakan untuk hidup dalam keterpurukan, ketakutan, dan perpecahan. Kebangkitan nasional yang kita peringati ini lahir dari kesadaran, persatuan, dan harapan yang kuat. Menariknya saudara, dalam bacaan kita Yesaya pasal 60 ayat 1, itu juga berbicara tentang kebangkitan. Bangsa Israel saat itu sedang mengalami kehancuran. Kota mereka rusak, identitas mereka runtuh, dan masa depan mereka terasa begitu gelap. Tetapi Tuhan datang dengan memberikan sebuah seruan. Bangunlah, menjadi teranglah. Kumi dalam bahasa Ibrani yang artinya bangun atau berdiri dari keadaan jatuh atau lumpuh. Tentu maksudnya bukan dalam arti fisik, tetapi bangun secara rohani dan moral. Sebuah seruan bahwa kita harus bangkit secara rohani dan juga moral. Tuhan tidak ingin umatnya tinggal dalam keputusasaan. Iman mereka yang jatuh karena penderitaan yang dialami harus dibangunkan atau dibangkitkan kembali, sebab selalu ada harapan dalam Tuhan ketika kita percaya. Dan Tuhan memberikan kemuliaan kasih-Nya bagi umat-Nya. Dan saudara, itu sangat relevan bagi Indonesia saat ini, di mana korupsi, hoax, perpecahan, ketidakadilan, mental yang mudah menyerah, bahkan kehilangan kepedulian terhadap sesama dan alam semesta, menjadi fakta yang kita lihat di sekeliling kita. Banyak sekali orang mengeluh tentang bangsa ini, tetapi sedikit yang mau menjadi terang bagi bangsa ini. Saudara, Indonesia tidak hanya membutuhkan orang-orang pintar untuk menjadi lebih baik, tetapi Indonesia juga sangat membutuhkan orang-orang yang mau menjadi terang. Terang kejujuran di tengah korupsi, terang kasih di tengah perpecahan, terang pengharapan di tengah pesimisme, terang kesetiaan melakukan hal yang kecil di dalam sebuah kebenaran, terang iman di tengah ketakutan. Firman Tuhan hari ini mengajak setiap kita untuk tidak hanya bangkit bagi diri kita sendiri, tetapi bangkit dan menjadi terang supaya kemuliaan Tuhan nyata melalui hidup kita di Indonesia ini. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, saudara. Bangunlah dan menjadi teranglah, Tuhan bersama bangsa Indonesia.
Mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas segala pengasihan-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa kami harus bangkit menjadi terang, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi kami mau memberi diri kami untuk dipakai Tuhan menjadi alat terang-Mu yang menyatakan kemuliaan-Mu, terkhusus bagi bangsa kami Indonesia. Saat ini ketika kami merayakan Hari Kebangkitan Nasional, Tuhan menolong kami untuk terus memberikan cahaya di tengah-tengah kegelapan dunia yang ada di sekeliling kami. Kami tidak dapat melakukan banyak hal Tuhan tanpa penyertaan Tuhan yang sempurna. Biar Engkau selalu berserta kami, memberkati kami, pun juga memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini bersama dengan keluarga kami. Berkati gereja kami GKI Salatiga dalam segala hal yang kami lakukan bersama, biar nama Tuhan saja yang selalu diharumkan dalam hidup kami. Ini doa syukur kami, permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.